Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang bagian catatan di rencana pembelajaran semester mata kuliah Teori Komunikasi. Jadi di bagian catatan ini ada kode TM. TM itu tatap muka ya. Jadi kalau ini di sini ini ada banyak kode TM ya. TM itu tatap muka. Kemudian BT belajar terstruktur ya. Tatap muka itu pertemuan di kelas dosen dan mahasiswa. Belajar terstruktur itu mengerjakan tugas dari dosen atau belajar yang memang ditugaskan oleh dosen. Kemudian belajar mandiri itu mahasiswa memperkaya diri sendiri, menambah pengetahuan diri sendiri tentang mata kuliahnya dengan membaca, browsing, diskusi kelompok, belajar kelompok, belajar sama temen gitu ya. Bukan gibah gitu, tapi kepoin mata kuliah. Kemudian ini ada, kalau ada kode atau simbol atau rumus ini, TM 1 kali 2 kali 50 ini dibaca kuliah tatap muka 1 kali 1 minggu, 1 kali dalam 1 minggu, kali, ini karena 3 SKS ini harusnya 3 ya, 3 SKS kali 50 menit, ya, sama dengan 150 menit. Ya, ini terlewat, ini salah ketik. Baik, untuk berikutnya bagian dari catatan, kalau ada rumus ini, BTBM, ya, 1 plus 1 kali 3 kali 60 ini dibaca belajar terstruktur 1 kali 1 minggu dan belajar mandiri 1 kali 1 minggu 3 SKS kali 60 menit. Jadi belajar terstruktur dan belajar mandiri itu unsur dalam LKS yang masing-masingnya itu terdiri dari dilaksanakan ya dalam 1 minggu itu 1 SKS-nya itu 60 menit atau 1 jam. Jadi kalau 3 SKS berarti 3 jam ya, atau satu masing-masingnya itu 3 jam, kalau 2 ya, 1 belajar terstruktur, 1 belajar mandiri, itu berarti 6 jam totalnya. Kemudian mata kuliah ini kalau dalam taksonomi Bloom saya dorong untuk ke level yang ini. Mahasiswa mampu menghasilkan dan menunjukkan karya teks artikel ilmiah dengan tema teori komunikasi, itu di kognitif yang ke-6, psikomotorik yang ke-5, dan afeksi yang ke-5. Menunjukkan bahwa sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi revisi kognitif level 6, yaitu kemampuan mencipta. Kan teman-teman dari awal memang mencipta atau membuat ya, karya video, mencipta atau membuat atau menyusun artikel ilmiah, ya kan? Psikomotorik level 5 naturalisasi, dan afeksi level 5 kemampuan karakterisasi menurut nilai. Ini UTS-nya, mahasiswa mampu menghasilkan video materi mata kuliah teori komunikasi dan menunjukkannya dalam pameran, gelar karya, kelas. Kemudian ujian akhir semesternya, mahasiswa mampu menghasilkan teks artikel ilmiah dengan tema teori komunikasi dan menunjukkannya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Penulisan daftar pustaka, jadi nanti untuk di artikel ilmiah itu penulisan daftar pustakanya diharuskan mengikuti standar sebagaimana diatur dalam buku pedoman penyusunan tugas akhir skripsi YAIN Kudus. Jadi meskipun belum waktunya untuk skripsi, tapi teman-teman harus tetap tahu dan berinteraksi dengan pedoman penyusunan skripsi. Dibiasakan dari awal sehingga ketika nanti skripsi, teman-teman sudah bisa adaptasi, tidak mulai lagi dari nol belajarnya. Kemudian ini RPS ya, kalau ada singkatan RPS itu rencana pembelajaran semester, RMK itu rumpun mata kuliah, dan Prodi adalah program studi. Metode perkuliahan semua mata kuliah saya, dan sebetulnya memang metode perkuliahan itu sudah student center learning ya. Student center learning ini maksudnya pembelajaran berpusat pada murid atau mahasiswa. Ya, jadi terpusat pada mahasiswa. Teman-teman lah yang menjadi senternya. Teman-teman yang menyampaikan, kemudian teman-teman pengennya apa, itu terpusat pada student atau murid. Bukan lagi dosen atau guru gitu, bukan lagi yang merupakan satu-satunya informasi yang valid, itu bukan.
gitu ya. Kemudian perkuliahan menggunakan aplikasi Virtual Classroom dari IAIN Kudus dan WhatsApp Group. Isi presensi di Virtual Classroom IAIN Kudus harus diisi ya, tetap harus diisi. Meskipun memang misalnya kadang-kadang susah mengaksesnya, tetap diupayakan untuk diisi. Selama tanggal perkuliahannya masih sama dengan ketika teman-teman mengakses itu bagian presensi atau kehadiran, insya Allah masih bisa diisi ya. Kemudian ngisi presensi juga di WhatsApp Group sebagai backup dan kolom komentar di YouTube juga. Jadi saya tahu siapa yang sudah menonton tayangan ini. Kalau sudah menonton, saya tahu teman-teman sudah menonton kan berarti kuliah daring ini tersampaikan pesannya, ya kan? Karena kan kita tidak tahu ya, orang ngisi komen di YouTube aja belum tentu dia nonton tayangannya dari awal sampai akhir kok, ya kan? Nonton dari awal sampai akhir pun belum tentu informasinya benar, bisa jadi ada yang terlewat gitu. Nah, ini channel YouTube saya, tolong di subscribe. Tolong di subscribe. Jadi ini coba kita klik, coba kalau keluar subscriber ini apa, kok as subscriber ya, ya jadi ini bisa diklik subscribe ya, bisa diklik subscribe-nya. Oke. Kemudian atau kalau kesulitan ya nanti bisa ini ya, nanti bisa di browsing saja YouTube-nya Ibu Primi Rohimi gitu ya. Kelas saya bagi menjadi 13 kelompok ya, yang bertugas membuat video materi dengan durasi 7 menit, boleh lebih ya. Kalau kurang kayaknya malah kurang deh. Artinya biasanya tuh 7 lebih biasanya. Disimpan di Google Drive publik ya, atau yang bisa diakses oleh publik, dibagikan di WhatsApp, dikirim di email, diupload juga di virtual kelasnya ya. Itu ini email saya. Oh ya, tadi masalah YouTube channel saya kenapa harus subscribe? Karena khawatirnya ada teman yang kesulitan membuka virtual kelas sehingga kelamaan nanti mendengarkan penjelasan saya. Jadi kalau subscribe kan, kalau saya ada video baru gitu bisa langsung diupdate. Bukan bermaksud untuk memperbanyak jumlah subscriber saya ya, karena sebanyak apapun juga tidak bisa dimonetisasi ya kayaknya. Karena sekarang itu syarat untuk monetisasi kan agak sulit ya. Nah, jadi video mahasiswa harus disertai teks dialog dan mencantumkan logo IAIN Kudus, nama dosen, mahasiswa, serta referensi ilmiah di tiap kutipannya. Ya, teknis kunjungan dikoordinir mandiri oleh mahasiswa sekelas. Itu untuk yang pertemuan ke-9 itu kan ya, itu silahkan dikoordinir sendiri bagaimana menontonnya, melakukan kunjungan virtualnya, mengumpulkannya, kunjungan virtual video yang digunakan untuk kunjungan virtual itu seperti apa, itu silakan. Itu tugas kelompok 7 ya. Senantiasa berkonsultasi dengan dosen pengampu via WA, SMS, telepon, email, boleh apapun ya. Tugas mahasiswa menjadi hak milik dosen pengampu dan dilarang mengunggahnya di media apapun tanpa seizin dosen pengampu. Ini semata-mata agar kalau informasinya kurang tepat gitu ya, kita tidak ikut menyesatkan gitulah ya. Dan juga semata-mata biar terlihat ini tugas dari dosen siapa, mahasiswanya siapa. Serta untuk kontribusi kinerja dan akreditasi juga. Hal-hal yang lain akan diatur kemudian. Itu saja penjelasan catatan dari RPS, dan mungkin masih banyak penjelasan lainnya bisa dibuka di channel YouTube saya atau bisa ditanyakan langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang, salah dan hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.